come, waiting for the kingdom come. In His name, in His name, in His name, I find the peace. In His name, I find. In His name, I find. In His name, I find the joy I seek. Shalom, shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat kita berbelajar firman Tuhan kembali di Jumsema Adonai. Hari ini Jumsema Adonai kedatangan mentor kami dari VMP bernama Ibu Mia Wijaya. Shalom Ibu Mia Wijaya. Ya, masih di mute Bu. Ya, shalom, selamat pagi yang di US, selamat malam yang di Indonesia. Sedang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dari Shema Adonai. Salam kenal, saya Mia dari Jakarta, posisi saya. Terima kasih Bu Heni. Makasih Bu. Dan ada yang dari Eropa Bu, dari Jerman. Mereka sudah siang. Iya. Oke, selamat siang yang di Jerman. Ya, benar. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya kesediaan Ibu. Akhirnya ya Bu ya, Ibu punya waktu buat Jumsema Adonai. Dari tahun kemarin, tapi Ibu sibuk sekali. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai dengan doa ya hari ini. Saya meminta Ibu Aling untuk pimpin kita di dalam doa pembukaan. Ya, baik. Terima kasih Bu Heni. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa dan puji syukur karena pada malam ini kembali kami bisa berkumpul di kelas Shema Adonai dalam keadaan sehat dan kami bisa kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kiranya selalu ada penyertaan-Mu dalam kelas pembelajaran kami dan juga pimpinan-Mu. Berkatilah Ibu Heni yang menjadi moderator ya Tuhan. Mampukan Ibu Heni untuk bisa memimpin kelas pembelajaran ini dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir. Dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar, sehingga mereka juga dapat menuntaskan pekerjaan mereka dengan baik dan juga dengan bertanggung jawab. Dan berkati juga internet kami ya Tuhan, sehingga ketika pembelajaran kelas kami berlangsung, internet kami juga dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala satupun. Dan berkati juga Ibu Mia yang akan menjadi narasumber pada malam ini ya Tuhan, urapi setiap perkataan dari Ibu Mia, berikan hikmat yang daripadamu, sehingga Ibu Mia dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik, dengan benar, dan juga sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan berkati juga kami semua yang mendengarkan dan belajar tentang kebenaran firman-Mu ini, bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, dan juga berikan kami hikmat daripadamu, sehingga kami dapat sungguh-sungguh mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh Ibu Mia kepada kami. Dan mampukanlah firman itu menjadi rema ya Tuhan di dalam diri kami. Mampukan kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk bisa memberitakannya juga dan mengajarkannya kepada yang lain, sehingga kami bisa menjadi terang dan berkat bagi sama kami. Dan kami serahkan waktu pembelajaran kelas kami ini ya Tuhan di dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu pembelajaran kelas kami ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Ibu Aling ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu
dengarkan pelajaran ini karena kami di Jumsema Adonai ya ke depannya mendapatkan satu anugerah ya, kasih anugerah Tuhan. Ibu Mia akan memberikan tes kepada kita untuk mengetahui karakter kita. Tetapi sebelum kita jauh ke sana, kita mestinya ikuti dulu mengenai pelajaran ini. Tema hari ini sangat-sangat bagus. Ini wajib sebagai anak-anak Tuhan untuk mengetahuinya ya, yang bertema The Power of Destiny. Jadi kita perlu tahu sekali ini. Bapak Ibu, ayo kita belajar bersama-sama dan saya memberikan waktunya kepada Ibu Mia. Dipersilakan, Bu. Wow, luar biasa sekali. Saya merasa dapat privilege nih untuk hadir di Sema Adonai malam hari ini atau pagi hari Yes. ini. Terima kasih Ibu Heni. Benar kata Bu Heni. Sudah beberapa kali Bu Heni meminta kepada saya. Tetapi mohon maaf memang waktu yang apa namanya rada sulit tahun kemarin untuk bisa dijadwalkan, dan rupanya memang kita selalu percaya ya bahwa pada kairosnya Tuhan. Kita selalu percaya kepada waktunya Tuhan. Dan hari ini tanggal 13 Januari kita bisa jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus akan menuntun kita, menolong kita untuk kita mengerti, untuk kita bisa memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam hidup kita. Seperti yang tadi Ibu Heni sudah sampaikan bahwa di waktu yang akan datang setelah kelas ini, nanti saya akan memberikan privilege kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang malam hari ini hadir, secara khusus yang hadir malam hari ini, untuk saya memberikan tes foto karakter secara gratis ya, untuk bisa mengetahui apa namanya, kekuatan karakter kita seperti apa, titik kritis kita seperti apa, sehingga di dalam kita menjalani kehidupan, pelayanan, pekerjaan, hubungan dalam keluarga, pertemanan, komunitas, dan dengan siapapun, kita akan lebih mudah untuk kita menyesuaikan diri. Oleh sebab itu saya akan share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, tentang tema kita hari ini, bicara tentang apa namanya, the power of destiny. Wow, ada Bapak Ibu sekalian. Sudah, Bu. Sudah ya? tampil. Oh, sudah ya, puji Tuhan. Oke. Nah, kita mau melihat, memperhatikan layarnya penuh nggak ya, Bu ya? Belum, Bu. Belum penuh. Tinggal ya? diklik yang belum penuh, Bu. Sebentar ya. Anda sedang berbagi. Sebentar. Belum penuh ya. Kalau nggak salah paling bawah Ibu, yang dekat itunya. Oke. Ya. Oke ya, sudah ya. Oke. Ya. Kok Ibu Mia nggak ada suaranya, Bu Mia? Tolong diulangin, ke mute Ibu Mia. Oh, sorry, maaf. Ya. Oke. Ya, oke. Jadi dalam hidup ini banyak orang yang tidak ngerti untuk apa sih saya hidup. Suatu ketika tanggal 1 Juni tahun lalu ya, ada seorang sahabat saya, dia teman di komsel kami, komunitas kami. Tiba-tiba Tuhan memanggil suaminya di hari itu, tanggal saya bisa berbagi cinta, berbagi kasih, mengungkapkan rasa kasih saya karena orang tua saya sudah tidak ada, saya tidak punya saudara. Bahkan satu-satunya orang yang saya kasihi, yang dimana saya bisa meletakkan, menaruhkan harapan saya, dipanggil Tuhan. Lalu kemudian saya bilang, masih ada satu tempat di mana kamu harus hidup.
dan menyerahkan hidupmu pada Dia, yaitu kepada Tuhan. Lalu kemudian matanya berbinar, oh, saya hidup untuk Tuhan. Dia mulai bangkit kembali, dia mulai bersemangat kembali untuk menjalani kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, bahwa orang yang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas di dunia ini sama seperti seseorang yang berenang dalam kegelapan di tengah lautan. Kita bisa membayangkan ya bahwa berenang dalam kegelapan di tengah lautan. Tidak tahu arah ya. Suatu ketika saya punya kesempatan untuk naik kapal pesiar gitu ya, Caribbean. Dalam perjalanan dari Thailand ke Singapura, di tengah lautan luas gelap gulita, saya keluar dari kamar saya ke balkon dan saya melihat satu hamparan lautan yang tak bertepi. Seolah tidak ada ujungnya. Tidak jelas di mana ini nanti ke arah mana, saya tidak tahu arah mana, selatan, timur, utara, barat, saya tidak tahu. Hamparan lautan yang begitu luas tak berujung, gitu ya. Nah, saya membayangkan Tuhan, betapa besar keagungan-Mu, betapa besar kuasa-Mu. Sehingga saya hanya sebatas sejauh saya bisa memandang lautan ini. Tetapi dunia ini begitu luas dan orang yang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas di dunia ini digambarkan seperti seorang yang berenang dalam kegelapan di tengah lautan. Bisa bayangin, dan saya membayangkan ketika itu di tengah lautan tanpa arah, gelap gulita. Saya masih beruntung, saya berada di dalam kapal. Jadi di kapal masih ada penerangan, ada terang gitu ya. Saya jelas saya kemana arah tujuan saya. Saya mengarah atau saya berjalan menuju Singapura. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara tentang destiny. Mungkin kita berpikir bahwa emang kita percaya kepada takdir, karena destiny harafiahnya kan takdir ya. Maksudnya untuk apa kita diciptakan, gitu ya. Mungkin kita berpikir, kan kita percaya takdir. Atau mungkin kita berpikir, masa iya sih kita ditakdirkan? Bukankah Tuhan menciptakan kita dengan satu kehendak bebas di mana kita boleh memilih, menentukan, atau mengerjakan apapun? Iya, maaf. Itu betul. Tetapi bicara tentang destiny, sesungguhnya mencakup 3 bagian besar yang kita mau pahami ketiga bagian ini sehingga kita ini tidak melulu hanya kepada masa iya kalau saya ditakdirkan seperti ini, artinya bahwa saya tidak perlu upaya, tidak perlu usaha, tidak perlu apapun melakukan air atau hidup kita sendiri. Sehingga ketika kita memahami 3 hal ini, kita akan mengerti bahwa inilah yang sesungguhnya Tuhan mau atas hidup kita. Nah, cakupan destiny itu ada 3 hal, yaitu tentang purpose of life, tujuan kehidupan. Lalu yang kedua adalah bicara tentang final determination, ya, akhir dari tujuan akhir dari hidup ini di dunia ini. Dan yang ketiga bicara tentang life calling. Nah, mengapa saya sampaikan sesi ini supaya kita paham? Bapak Ibu minta maaf, saya minum sebentar. Karena kalau kita mau bicara tentang life calling, inilah sebenarnya yang ingin saya bagikan untuk Bapak Ibu sekalian tentang mengapa perlunya kita melakukan tes foto karakter. Supaya apa? Kita tahu panggilan kita di mana. Kita mau mengerjakan apa? Kekuatan karakter apa yang sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mau melihat satu persatu. Bolehkah kita baca ayat ini? Kalau tidak keberatan, boleh minta Ibu Murni membacakannya. Iya, Ibu Murni bisa membacakannya. Mungkin saya aja Bu ya, mungkin dia nggak. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wow, terima kasih Ibu Heni. Nah, Bapak Ibu, bahwa sejak semula ini adalah mandat awal. Sejak awal penciptaan manusia, ya, Allah memberikan mandat kepada manusia untuk memenuhi bumi dan untuk mengelola seluruh alam ciptaannya. Ini bicara tentang manfaat kita, istilahnya impact kita, dampak kita sebagai manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang paling mulia untuk memenuhi bumi dan mengelola. Ini tujuan Allah sejak semula. Nah, bicara tentang tujuan hidup atau purpose of life, ternyata hidup memuliakan Allah harus menggerakkan dan mengendalikan serta menguasai hidup anak-anak Allah, karena itu adalah sebuah panggilan yang mulia. Jadi secara umum ini tujuan hidup kita sebagai manusia menggerakkan. Menggerakkan itu ada satu spirit yang dari dalam. Ini bukan dipengaruhi dengan adanya stimulus dari luar, tetapi ini sesuatu yang dari dalam diri kita yang menggerakkan dan mengendalikan serta menguasai kita sebagai anak-anak Allah. Ya, ini kalau bicara tentang anak-anak Allah, kekristenan itu berbicara memang bukan tentang apa yang harus kita lakukan, artinya bukan apa yang bahwa setelah apa yang dilakukan Tuhan kepada kita, lalu kemudian kita tidak melakukan apa-apa karena berimpact. Namun sebelum hal itu terjadi, sebelum kita berdampak dan berimpact, kita mesti tahu dulu apa yang menggerakkan kita untuk kita bisa menjadi dampak. Apakah yang menggerakkan itu karena satu tujuan supaya kita dikenal orang, supaya kita dipuji orang, atau supaya kita dapat penghargaan orang? Ternyata bukan itu. Karena segala sesuatu yang harus kita lakukan digerakkan dengan satu tujuan untuk apa? Memuliakan Allah. Ketika Ibu Heni meminta saya untuk saya boleh sharing gitu ya, saya bukan pakar teologi ya, saya tidak bergelar doktor, saya hanya S1 teologi ya, maksudnya ketika itu saya sampaikan ke Ibu Heni, Bu, saya berdoa dulu ya Bu Heni, bukan hal yang mudah untuk saya bisa punya kesempatan seperti ini, namun juga bukan berarti bahwa ini pelayanan yang bisa dikatakan punya dampak yang besar, karena ternyata pesertanya dari berbagai negara gitu ya. Dengan berjalannya waktu dan hari saya punya kesempatan untuk ini. Dan saya menguji hati saya, Tuhan, apa tujuan saya? Saya sharing di sini. Dan Tuhan ingatkan kepada satu tujuan hidup kita, bahwa apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita kerjakan, tujuan tertinggi hidup kita adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Ya, 1 Korintus pasal 10 ayat 31 firman Tuhan berkata di sana. Jadi, entah kamu makan atau minum atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah.
Sehingga Bapak, purpose of life, tujuan kehidupan kita ini untuk memuliakan Allah. Maka kita tidak akan mencoba atau kita tidak akan berusaha untuk mencari penghargaan dari siapapun. Karena memang bukan itu tujuan hidup kita. Dan ketika kita sadar betul bahwa apa yang kita lakukan tujuannya untuk kemuliaan Allah, maka kita pun tidak akan pernah menjadi kecewa, menjadi sakit hati, menjadi merasa tertolak ketika kita tidak mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yuk kita sama-sama. Kalau kita sudah berhenti dari tujuan hidup kita, bahwa hidup kita ini untuk kemuliaan Allah, maka kita tidak lagi perlu namanya penghargaan manusia. Kita tidak lagi perlu namanya pujian manusia. Apalagi sekarang di era digitalisasi gitu ya, era di mana dimanapun kita berada, kita berjumpa, bisa jumpa sama-sama seperti malam hari ini dalam Zoom gitu ya. Masa di mana sosial media sudah begitu gencarnya gitu ya. Kita tentunya ke media, kita mengharapkan adanya subscribe, kita menginginkan adanya like, kita menginginkan adanya komen. Kecil hati. Atau kita berapa banyak follower kita. Nah, itu kadang-kadang bisa menjadi satu ujian bagi kita, ya. Sebenarnya tujuannya apa? Ketika kita sharing firman, ketika kita sharing sesuatu yang menurut kita sangat memberkati dan kita berharap bahwa orang lain juga terberkati, namun ternyata nggak ada yang komen, nggak ada yang like. Nah, di situ bisa menjadi indikasi sebenarnya tujuannya apa. Kalau kita tahu, kita sadar, dan sesungguhnya kita memiliki satu motivasi bahwa semuanya itu untuk kemuliaan Allah, maka kita nggak peduli apakah ada yang like, ada yang subscribe, atau indikator. Ternyata postingan orang, ternyata apa yang saya lakukan mendapat penghargaan atau mendapat kesukaan dari orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Dikatakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wow. Saudara, ini satu hal yang apa ya, kalau saya bilang itu hidup ini hanya satu. Ya, sekarang saya berkarya di Power Character bersama dengan Pak Jacob Esra. Sudah tahun ke-16 saya bersama beliau. Nah, sebelumnya saya bersama-sama dengan tim, saya bekerja di satu pendidikan tinggi ya, di sekolah teologi ya gitu ya. Lalu ketika saya disadarkan dengan Kolose 3 ayat 23 bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu menyadarkan saya bahwa bicara pelayanan tidak melulu pada batasan 4 tembok gereja. Yang kadang-kala kita itu ya di gereja gitu loh. Kita dibatasi dengan satu batasan tempat 4 tembok gereja bahwa pelayanan itu di sana. Sehingga seringkali bahkan juga kepada anak Tuhan pada umumnya, bicara tentang hal rohani itu ya ketika ada di gereja, ketika hari Minggu, ketika beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Dan selebihnya adalah bicara tentang pekerjaan atau hal yang sifatnya sekuler. Pemahaman inilah yang seringkali justru pada akhirnya menjadi dalam hal apa? Karena kita sudah membedakan antara rohani dan sekuler, sehingga kita menganggap bahwa di luar gereja atau di luar pelayanan,
kita bisa melakukan apapun. Kita lupa bahwa firman Tuhan ketika berkata apapun juga yang kamu lakukan perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini adalah bicara tentang totalitas hati kita. Apakah kita di gereja melakukan pelayanan? Apakah kita di luar gereja kita bekerja? Ya, kalau banyak orang mengatakan pekerjaan sekuler, atau kita dimanapun mengerti tentang esensi ini bahwa kehidupan kita adalah untuk kemuliaan Allah, maka apapun juga itu adalah, sehingga tagline saya adalah pekerjaan saya ya pelayanan saya ya pekerjaan saya. Karena keduanya tidak bisa dipisahkan hanya karena masalah tempat. Yang satu di gereja dan yang satunya lagi di luar gereja. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun profesi kita sesungguhnya, kita adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan di mana kita ini doulos, ya. Artinya bahwa kita nggak punya hak atas diri kita sendiri. Karena sesungguhnya seluruh totalitas hidup kita adalah milik Tuhan. Sehingga ketika kita sadar ini, kita tahu bahwa seluruh hidup kita ini, maka kita akan sadar senantiasa bahwa sekecil apapun yang kita lakukan, kita selalu ingin ini untuk kemuliaan Allah. Wow, saudara, kalau kita paham ini, aduh, betapa kehidupan ini adalah satu kehidupan yang terus terkoneksi dengan Tuhan, karena kesadaran kita yang terus menerus bahwa apapun yang kita lakukan itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini adalah tujuan termulia kedudukan atau kekuasaan, kekayaan atau kesuksesan bukanlah tujuan hidup yang utama. Semua itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih utama atau tertinggi, yaitu apa? Untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah, saudara. Kita melihat ke dalam diri. Apakah selama ini kita sudah sadar, kita sudah ngerti tujuanku hidup itu untuk apa sih? Kalau kita sudah sadar bahwa sesungguhnya apapun yang kita sudah capai itu bukan tujuan tertinggi kita. Tidak salah kita punya impian-impian, punya target-target pencapaian. Tidak salah. Itu baik. Tetapi ternyata itu semua hanyalah alat untuk kita mencapai tujuan yang lebih utama. Kalau kita bisa mencapai satu kekuasaan tertentu atau target tertentu, siapa yang dimuliakan di sana? Apakah diri kita dan kita berbangga atau istilahnya berkata bahwa nih loh saya bisa mencapai ini? Atau kita kembalikan semua karena anugerah Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, kalau yang pertama bahwa tujuan tertinggi kita untuk kemuliaan Allah, ada hak. Kita punya batasan waktu di bumi ini. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita ada di bumi ini. Ini bicara tentang final determination. Maksudnya bahwa ketika berita kematian itu tiba, apa yang kita inginkan untuk orang lain mengenang hidup kita atau mengenang nama kita. Saudara, ini bicara tentang bagaimana kehidupan kita sepanjang kita ada di bumi ini, dan ketika itu berakhir, ingin dikenang sebagai orang seperti apa ketika berita kematian itu tiba.
Jarang orang membicarakan hal ini karena ini kadang-kala dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Maksudnya apa? Kalau kita boleh memilih, kita ingin hidup 1000 tahun lagi gitu ya. Maksudnya kalau boleh kita punya umur panjang, kita hidup lebih lama lagi. Kita tidak penting, tidak perlu atau bahkan tabu memberikan maksudnya memikirkan tentang berita kematian. Ini penting supaya apa, Saudara? Supaya kita bisa mengukir satu sejarah selama kita hidup ini. Kita sudah berdampak seperti apa bagi orang lain. Kalau pertama tadi untuk kemuliaan Allah, ini sebenarnya bicara tentang apakah selama kita hidup ini, kita sudah memberi dampak, kita sudah berimpak, kita sudah berdampak bagi orang lain atau belum. Ini penting, Saudara. Karena kalau tidak, kita akan menjadi orang-orang yang egois. Kita akan seperti orang yang seperti hidup di awan-awan, nggak nginjek bumi. Maksudnya semua untuk kemuliaan Allah. Tetapi kita lupa bahwa kita masih nginjek bumi, ya kalau di Indonesia masih makan nasi, di Amerika, di Eropa masih makan roti gitu ya. Ingat bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang mereka ingin melihat dampak dari kehidupan kita. Sehingga ketika berita kematian itu tiba, kita pengen dikenang sebagai orang seperti apa. Apakah sebagai seorang yang murah hati, memiliki kemurahan hati, memiliki empati, seorang yang memiliki karakter yang baik, yang memiliki integritas. Apapun itu yang kita mau ingin orang kenang dari hidup kita. Ini penting. Supaya apa? Supaya apa yang sesungguhnya kita inginkan orang kenang. Bukan sebagai sesuatu atau bukan sebagai sosok pribadi yang mesti dipuja atau apa. Bukan itu. Karena kehidupan kita untuk kemuliaan Allah dan hanya Allah yang layak untuk menerima pujian. Tetapi impact hidup kita kepada orang lain itu akan memberikan satu indikasi bahwa ternyata 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan, aku telah mencapai garis akhir dan aku sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini perkataan Rasul Paulus kepada Timotius. Bahwa dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan mencapai garis akhir. Dan dia tetap memelihara iman. Di dalam perjalanan kehidupan ini, atau kalau kenapa saya kutip ayat ini, Rasul Paulus kita tahu bagaimana kehidupannya. Ketika dia sebagai seorang Saulus, penganiaya jemaat, dan pada akhirnya menjadi seorang Paulus yang begitu radikal, begitu cinta Tuhan, all out bagi Tuhan. Bahkan seluruh hidupnya tak peduli rasa sakit, penderitaan, aniaya, penjara, itu udah menjadi makanannya gitu ya. Dia berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan dalam proses perjalanan kehidupan yang sulit itu, dia telah mencapai garis akhir dan memelihara imannya. Nah, dalam pertandingan iman kita tidak pernah tahu, saya tidak pernah tahu bagaimana perjalanan kehidupan, perjuangan kita dalam melayani Tuhan. Suatu ketika saya di awal-awal pelayanan saya
Saya kira-kira baru sekitar 2 atau 3 tahun saya percaya Tuhan. Lalu kemudian saya diutus ke satu tempat, satu daerah. Ini menjadi kewajiban kami sebagai seorang mahasiswa teologi melayani di pelosok-pelosok daerah. Saudara, saya begitu antusias saya melayani Tuhan. Menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Sampai pada suatu kali saya bertemu dengan satu keluarga. Saya menceritakan tentang Yesus, tentang kabar baik, dan keluarga ini percaya Tuhan. Setiap hari Jumat, saya berjuang untuk sampai di tempat itu. Karena dalam satu hari itu hanya sekali ada kendaraan umum masuk ke daerah itu. Dan saya ke sana. Saudara, Jumat sore saya ada di tempat itu, sampai di tempat itu, lalu ke keluarga itu. Kemudian saya merasa begitu happy karena apa itu. Wah, saya begitu semangat. Saya berpikir sekali saya bicara, ada banyak yang mendengar tentang berita, kabar baik. Kemudian saudara, di daerah itu memang sudah menjadi budaya. Kalau ada tamu, selalu kami menyediakan teh manis untuk mereka. Sementara kami masak air, kemudian menyediakan teh manis dengan cemilan gitu ya, snack seadanya gitu ya. Lalu kemudian satu persatu orang-orang ini keluar sebelum saya bicara. Keluar dan sampai akhirnya tak ada satupun orang di ruangan itu. Lalu kemudian saya bertanya kepada keluarga ini baru menyampaikan kepada saya begini, Mbak Mia, besok pagi Mbak Mia pagi-pagi harus pulang ke tempat Mbak Mia. Kata mereka begitu. Memang kenapa? Sebenarnya mereka datang untuk menghabisi saya, saudara. Mereka datang untuk menghabisi saya karena saya dituduh orang yang melakukan kristenisasi di kampung itu. Malam itu saya tidak merasa takut sama sekali. Saya berpikir dengan berjalan kaki. Saya hanya seorang diri. Saya pun nggak bisa melawan. Mengapa juga mereka harus datang beramai-ramai untuk menghabisi saya? Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, memang belum waktunya Tuhan. Kalau memang sudah waktunya Tuhan, tadi siang saya jalan sendiri, mereka hadang saya juga saya sudah nggak berdaya gitu. Nah, maksudnya apa saya ceritakan ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa kematian itu memang kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Kalau memang belum waktunya Tuhan, yang seolah-olah sudah seperti di ujung tanduk pun itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi yang terpenting bukan itu, bukan kapan waktunya tiba, tetapi ketika berita itu tiba, kita pengen dikenal sebagai orang seperti apa? Apakah tetap menjadi seorang yang tetap menjaga iman kepada Kristus, menjadi seorang yang benar-benar berpegang teguh kepada kebenaran, seorang yang memelihara iman seperti Rasul Paulus yang sekalipun dia menghadapi begitu banyak rintangan, tantangan, aniaya, penjara, dia telah mencapai garis akhir dan dia tetap memelihara imannya. Apa yang ingin orang kenang? Apa yang ingin Bapak Ibu ingin orang kenang dari hidup Bapak Ibu ketika berita kematian itu tiba? Jadi di sini bicara tentang pertama tujuan hidup kita, ini bicara akhir dari hidup ini, impact apa dan warisan apa yang kita mau tinggalkan bagi orang-orang di sekitar kita ketika batas waktu hidup kita di bumi ini selesai. Nah, ini penting. Yang ketiga adalah kita bagi yang pertama hidup kita untuk
Sebentar ya, mungkin Panggilan Ibu. hidup. Ya, ini baru kembali lagi. Ya. Thank you, Bu. Oh, ada masalah ya, Bu? Bicara tentang panggilan hidup. Ini dikutip dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara, bicara tentang kita ini buatan Allah, sejak semula Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Namun dalam Kejadian pasal 3, bagaimana manusia jatuh dalam dosa, tetapi Yesus telah melakukan atau Yesus telah mengkreat ulang. Dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa gambar Allah yang telah rusak itu dicipta kembali, dikreat kembali dalam Kristus Yesus atau melalui Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Yang dikatakan di sini yang dipersiapkan Allah. Jadi perbuatan baik yang dimaksudkan bukanlah perbuatan baik yang kita inginkan, yang kita anggap ini adalah sesuatu yang baik. Ini sebenarnya bicara tentang talenta kita, karunia kita, yang sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada kita, yang sebenarnya sudah kita terima, sudah kita miliki, dan supaya kita, ya bagian akhir dikatakan, iya, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara, bicara tentang satu kekayaan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini mencakup ada 4 hal yang penting, yaitu yang berbeda. Setiap orang punya pola motorik yang berbeda dan pola komunikasi yang berbeda. Oleh sebab itu, mengapa sebelumnya saya sudah bicara dengan Ibu Heni bahwa bicara tentang karakter, itu kita seringkali tidak menyadari atau kita tidak mengenali bahkan karakter kita sendiri. Oleh sebab itu, mengapa saya memberikan privilege kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang malam ini join gitu ya. Ini khusus yang hadir, yang join malam ini. Saya akan memberikan tes paham tentang pola kognitif kita, pola pikir kita seperti apa, pola rasa kita seperti apa, pola motorik dan pola komunikasi kita seperti apa. Dan kita juga mengenali orang-orang di sekitar kita, tim pelayanan kita, keluarga kita. Itu akan memudahkan kita di dalam kita mengembangkan secara optimal kekuatan dari talenta yang kita miliki. Oleh sebab itu, kekayaan, harta karun yang tersembunyi dalam talenta kita yang mencakup tentang pola berpikir kita. Ada orang yang pola pikirnya itu horizontal. Maksudnya, pikirkan secara bersama, tetapi tidak bisa berpikir secara tajam pada satu hal. Tetapi orang yang pola pikirnya itu meruncing kepada satu hal. Dan dia bisa begitu detail melihat setiap hal itu menjadi hal yang penting. Inilah kenapa nanti kita perlu tes watak karakter. Lalu afektif. Afektif ini bicara tentang pola rasa. Ada orang yang begitu peka tentang apa yang dirasakan oleh orang lain. Lah, ada tipe-tipe karakter yang punya kekuatan
di dalam afeksi ini. Dan ketika kita tahu kekuatan dan qualities of destiny adalah bahwa ini tujuan kita tadi ya, bicara tentang takdir kita, ngomong secara bahasa umumnya saja ya, secara takdir bahwa ini sangat prima dan itu menyenangkan. Maksudnya sesuatu yang memang kita senangi, saudara. Mengapa kita perlu tahu panggilan dari hidup kita secara pribadi? Nanti kita juga akan melihat bahwa kita sebenarnya sudah ada dalam panggilan kita atau belum? Belum sih? Ada, nanti kita lihat. Nah, kualitas dari destiny juga itulah yang terbaik dari hidup kita. Yang memang Tuhan sudah berikan secara spesifik kepada kita masing-masing. Sangat personal. Makanya mengapa kita tidak bisa meniru. Kita misalnya ya, kalau kita sering mendengar motivator-motivator gitu ya. Kalau kita menghadiri satu seminar motivasi gitu ya, seringkali ditekankan di sana bahwa kalau dia bisa, saya harus bisa. Tidak selalu demikian, saudara. Karena apa? Karena kita punya destiny masing-masing yang sifatnya itu sangat-sangat unik dan sangat-sangat personal. Kalau kita ini sudah ada di dalam destiny kita, jalaninya itu enjoy, nyaman. Saudara, ketika kita menjalani kehidupan ini dan kita sudah merasa bahwa ini panggilan hidup saya, kita akan menjalaninya secara enjoy. Saudara, saya tipe orang yang senang gitu ya, mengunjungi orang, menguatkan orang gitu ya. Karena di gereja lokal saya cepat-cepat melakukannya. Mendengar ada orang meninggal, saya bisa cepat-cepat saya pergi untuk mengunjunginya. Yang tidak banyak orang terpanggil dalam area itu. Beberapa waktu yang lalu ada teman VMP yang meninggal. Pagi harinya masih ikut VMP, masih sharing di breakout room. Tetapi setelah sekitar jam 8 dia dipanggil Tuhan. Sekitar jam 10, jam 11 lah. Saya pergi mencari alamat itu yang sebenarnya tidak dekat dari rumah saya. Dengan motor saya cari alamat itu dan saya menemukannya. Dan ternyata suaminya adalah tempat pelayanan kami. Saudara, ketika kami jumpa, saya ngobrol dengan suaminya yang ternyata adalah satu gereja lokal dengan saya dulu gitu ya. Kenapa pertemuan ini kenapa kita harus bertemu dalam situasi, dalam kondisi kedukaan seperti ini? Nah, tapi intinya begini Bapak Ibu bahwa pelayanan seperti itu tidak mudah dan tidak semua orang menyukai. Saya enjoy. Perjalanan ke rumahnya tidak mudah. Itu cukup jauh. Saya tempuh dengan kendaraan bermotor roda 2 gitu ya. Tetapi saya enjoy. Nah, saudara, kalau kita sudah ada di dalam destiny kita sudah menemukan panggilan kita akan enjoy menjalaninya. Wow, Ibu Heni sudah menemukan panggilannya. Mengajar, ya, menasehatin banyak orang, menuntun orang ke dalam kebenaran, menyampaikan kebenaran, pengajaran, ya. Walaupun tidak mudah, tetapi enjoy. Dinikmatin. Nyaman.
Beberapa kali miss call di handphone saya ketika saya ke pasar belanja. Lalu saya ini pasar berkah bercerita. Saya rumah sakitnya, kemudian saya berkunjung ke sana, mendapati tantenya yang memang dalam kondisi tidak sadarkan diri di ruang ICU. Saya berbicara pelan-pelan, karena saya percaya memang dia tidak sadar dan tidak merespon. Tetapi telinga adalah panca indera yang tetap berfungsi, sekalipun indera yang lain tidak berfungsi. Saya sampaikan tentang kasih Tuhan, saya sampaikan tentang kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang sudah mati di kayu salib. Dan saya terus pantau melalui anaknya. Dan hari ini anaknya bercerita. Sudah berespon, memang belum bisa bicara karena masih ada ventilator di mulutnya. Saudara dikasih Tuhan, kenapa saya enjoy lakukan itu? Karena memang itulah panggilan saya. Jadi kalau kita sudah ada di dalam panggilan Tuhan, panggilan hidup ini, kita akan mengerjakannya dengan enjoy. Dan yang kedua, easy. Easy ini bukan berarti bahwa tidak ada kesulitan. Easy ini berbicara tentang bahwa kita mengerjakannya mudah walaupun itu sulit. Wah, gimana ya membahasakannya? Mudah walaupun sulit. Bagi orang lain mungkin itu sulit. Atau bagi kita sendiri mungkin rasanya sulit. Tetapi kita mudah mengerjakannya. Wow. Kalau saudara sudah menemukan panggilan saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, saudara akan menjalani mudah walaupun sulit loh. Wah, Ibu Heni ini mengakomodir orang dari berbagai negara gitu ya, untuk kumpul bareng-bareng di satu waktu tertentu gitu ya, belajar sama-sama gitu ya, cari pembicara gitu ya, mengkoordinasi tim, itu nggak mudah. Tetapi karena Ibu Heni menemukan bahwa ini adalah panggilannya, maka itu bisa dijalani dengan mudah. Betul nggak Bu Heni? Saya percaya ini dia lakukan karena apa? Karena Ibu Heni sudah menemukan panggilannya, panggilan hidupnya. Jadi yang pertama tandanya bahwa kita sudah ada di dalam panggilan hidup kita adalah kita menjalaninya enjoy. Kita menjalaninya nyaman. Kita melakukannya bukan berarti tidak ada halangan, bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada kendala. Tetapi kita bisa melewati setiap kendala, setiap tantangan, setiap rintangan, setiap cobaan itu dengan mudah. Dan kita bisa menyelesaikannya. Dan tanda yang ketiga adalah bahwa kita ini produktif, fruitful, berbuah. Jadi kalau kita melakukannya enjoy, kita mengerjakan mudah, tetapi tidak ada buah-buah dari apa yang kita lakukan, maka kita perlu bertanya, apakah ini memang panggilan kita? Berdampak atau berbuah atau produktif, ini bicara dari impact. Dari apa? Dari panggilan kita. Bagaimana kita menemukan destiny kita? Nah, di sini. Mengapa saya tes foto karakter? Supaya apa? Yang pertama, kita mau explore talenta kita tuh mana? Apa? Mungkin ada yang ini nggak bicara tentang seberapa usia kita. Ada anak-anak muda yang sudah menemukan talentanya. Tetapi juga ada orang-orang yang sudah lebih dewasa gitu ya, lebih senior, tapi ternyata belum tahu sebenarnya apa sih talenta saya. Atau sebenarnya apa sih panggilan saya gitu ya. Menjalani kehidupan ya seperti air yang mengalir. Wah, bagus gitu ya. Seperti air yang mengalir, yang akhirnya mengalirnya ke lautan gitu ya. Tetapi bagaimana
perjalanan kehidupan kita yang tanpa arah, yang tadi seperti di awal saya katakan bahwa kehidupan yang tanpa tujuan yang jelas itu seperti seorang yang sedang berenang di tengah lautan, di tengah malam ya, di tengah malam, di tengah lautan, gelap tanpa arah. Jadi kita harus menemukan. Ketika kita sudah menemukan, kita harus eksplor, kita harus kembangkan talenta kita. Untuk apa? Setelah kita kembangkan, kita menemukan potensi kita. Potensi harus menjadi kompetensi. Jadi setiap kita punya potensi yang berbeda, dan setiap potensi itu harus menjadi kompetensi. Kita tidak mungkin mengembangkannya menjadi sebuah kompetensi kalau kita tidak pernah tahu sebenarnya potensi saya itu apa. Lalu kemudian yang ketiga adalah kita harus cek dengan 3 tanda tadi, ya. Apa tadi tandanya? Yang harus kita lakukan, cek 3 tanda tadi adalah yang pertama, apakah kita melakukannya dengan enjoy? Apakah kita nyaman melakukannya? Apakah kita senang mengerjakannya? Lalu yang kedua, apakah kita mudah melakukannya? Apakah kita melewati tantangan, kesulitan yang kendala-kendala dalam kita mengerjakan panggilan itu sulit, tetapi kita bisa begitu mudah melewatinya atau tidak? Nah, ini tandanya. Cek dengan 3 tanda lagi. Lalu kemudian yang keempat, kalau kita sudah menemukan talenta kita, lalu kemudian kita eksplor, kita kembangkan talenta kita, sehingga apa yang sudah menjadi potensi yang kita miliki itu sudah menjadi kompetensi kita. Kemudian setelah kita cek dengan 3 tanda bahwa memang inilah panggilan hidup saya, maka tetap bertahan di dalam apa? Di dalam proses, di dalam challenge, di dalam perjuangan, di dalam tantangan. Kita harus tetap ada di sana, sekalipun ada tantangan-tantangan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita paham dan kita harus ada di dalam destiny kita adalah bahwa kita butuh pengakuan orang lain. Maksudnya apa? Orang lain memang mengakui. Orang lain mengakui memang itulah panggilan hidup kita. Saudara, ini adalah peneguhan terakhir bahwa bisa pimpinan kita, bisa tim kita, bisa orang tua kita, bisa orang lain atau siapapun yang memang mereka mengakui bahwa panggilan kita, panggilan hidup kita di area yang sudah kita jalani. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, itu yang saya bisa sampaikan malam ini. Oleh sebab itu ya, saya mau ya untuk next-nya, Bu Heni mohon izin, saya akan sharing, boleh Bapak Ibu catat gitu ya. Saya nggak mau merepotkan Bu Heni tentunya karena waktu kita beda gitu ya. Bu Heni lagi tidur, saya lagi kerja. Saya lagi kerja, Bu Heni lagi tidur. Jadi saya mau Bapak Ibu catat saya untuk daftarkan bahwa Bapak Ibu memang berminat untuk mengikuti tes foto karakter ini. Bapak Ibu, ini kalau di luar sana itu berbayar, gitu ya. Tapi saya memberikan free, ya, privilege untuk Bapak Ibu sekalian yang malam ini hadir. Jadi silakan dicatat nomor handphone saya dan silakan mendaftar dengan namanya, gitu ya. Nggak cuma nomor handphonenya masuk, tetapi mendaftar bahwa saya akan mengikuti tes foto karakter dan nanti saya akan yang secara langsung mengkoordinasikan untuk tes foto karakternya. Jadi saya mohon izin ya Bu Heni, ya, supaya saya tidak merepotkan Ibu Heni. Ya, silakan Ibu. Iya, silakan dicatat nomor saya 082 satunya 4 kali 92920. Ya, saya ulangi 082 1111 92
920. Nah, Ya, sebentar ya Bapak Ibu ya, kelihatannya Ibu Mia terlempar. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Ibu Mia mengatakan ya bahwa akan diberikan tes gratis kepada Bapak saya Ibu. ya Ya, silakan kembalikan Bu, saya kembalikan. Tadi Ibu terlempar sebentar. maaf, iya terlempar sebentar. Jadi nanti tes foto karakternya tidak dilakukan di kelas ini, tetapi saya akan kondak secara pribadi sesuai dengan waktu Bapak Ibu sekalian. Nanti saya akan hubungi Bapak Ibu sekalian secara pribadi bagi yang langsung melalui nomor handphone saya. Lalu kemudian, oh iya betul, yang di chat room betul 082111192920. Betul Pak, terima kasih. Bapak siapa tadi yang dari Surabaya? Pak Selamat malam. Edi. Oh iya Pak Edi, terima kasih. Betul Pak. Jadi nanti setelah itu kita akan ketemu di kelas. Saya belum tahu nih jadwalnya ya Bu Heni ya. Tanggal 27 sepertinya saya tidak memungkinkan karena saya seharian kayaknya nggak bisa tanggal 27. Jadi Nanti bulan Februari aja. Oh iya, boleh. Nanti kita atur ya Bu ya. Ya. Jadi nanti tesnya akan saya kondak secara personal, Bapak Ibu sekalian. Dan setelah itu nanti ada kelas untuk menjelaskan di kelas yang namanya Character Management. Jadi kita akan belajar bersama kembali setelah kita tahu hasil tes foto karakter kita masing-masing. Gitu ya Bu Heni. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Heni. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Mia. Sangat luar biasa teman-teman yang telah mendengarkan tadi ya, yang ada di Zoom Sema Adonai. Bapak Ibu boleh mengirim teksnya kepada Ibu Mia untuk mendapatkan tes power karakter yang biasanya berbayar. Jadi ini gratis. Tujuannya apa? Untuk kita bisa mengenali siapa diri kita, termasuk saya dulu ya. Saya tidak mengenali pribadi saya sendiri, saya kayak orang bingung ya, nggak tahu arah kemana langkah hidup saya. Setelah saya belajar power karakter ya langsung oleh Pak Yakob Estra, Pak Jakob, Pak Yakob ya. Betul Bu, Pak Jakob Esra. Ya, dan mereka ke Amerika, ya mereka mengadakan pengajaran ini dan saya sangat mengucap syukur kalau saya bisa ikut ambil bagian di dalam sana dan akhirnya saya mengenali siapa diri saya yang dulu punya ya, temperamen yang tinggi ya, karena latar belakang dan bagaimana mengcoachingnya itu perlu latihan. Itu nanti kita belajar. Nanti Ibu Mia akan mengajarkan kepada kita. Ini sangat penting Bapak Ibu karena tadi Ibu Mia sudah mengajarkan kepada kita apa arah hidup kita yang harus kita tempuh. Apakah kita mau seperti Rasul Paulus yang bisa mengatakan, aku telah berhasil ya. Jadi kita itu figur-figur tokoh-tokoh yang di Alkitab itu perlu kita contohi. Nah, kami di VNP setiap pagi ada jam 4 pagi dan ada jam 5 pagi itu ada pertemuan. Ibu Mia Wijaya ini adalah salah satu mentor guru kami di VNP. Dia mengajarkan begitu banyak ya. Jadi VNP ini untuk training manusia baru, karakter baru. Jadi tentunya kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Kristus yang ada dalam kita. Makanya tadi ayat yang disampaikan Ibu Mia, Kolose 3 ayat 23, apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita bersikap setiap hari untuk Tuhan ya. Itulah tujuannya kenapa kita perlu belajar dan mengapa kita perlu tes. Bapak Ibu yang ada di Zoom, jangan sungkan-sungkan, ayo mumpung gratis. Nah, pertanyaannya gini Bu,
Bagaimana dengan teman-teman yang sedang mengikuti acara ini? Karena acara ini sedang di-live-kan di berbagai channel. Jadi ada channel besar, ya ada gereja YouTube, ada gereja Uti Watimena, ada gereja KH Lirai TV gitu. Nah, bagaimana kalau mereka berminat? Apakah ada persyaratan mereka untuk masuk ke Zoom Sema Adonai dan kemudian mereka bisa mengikuti pelajaran ini tes power karakter bagaimana Bu? Ya, terima kasih Bu. Saya pikir juga pasti di luar sana bertanya gitu ya. Jadi mungkin batch berikutnya ya Bu ya. Kita karena nanti yang batch pertama untuk yang malam hari ini khususnya hadir gitu ya. Kemudian nanti mungkin di luar sana kalau memang mereka berminat tentunya mereka akan menghubungi ke official gitu ya. Itu nanti akan kita pertimbangkan. Jadi kita tidak istilahnya karena ini gratis selalu kemudian itu kita anggap ini sesuatu yang murah. Oh tidak sama sekali. Tetapi ini adalah sesuatu yang berharga dan kami juga sangat menghargai Bapak Ibu sekalian yang hadir ini sangat berharga gitu loh. Ini sebagai sebuah penghormatan, penghargaan kepada Bapak Ibu Saudara yang malam ini hadir. Tetapi tidak menutup kemungkinan kepada mereka yang di luar sana setelah mendengar, aduh saya minat nih, saya mau nih. Biarkan mereka merespon ke official dan itu akan menjadi pertimbangan kita. Secara Iya, pribadi pertimbangan kami untuk nanti akan menjadi pertimbangan. Kalau memang ada di antara mereka yang akhirnya hubungi nih, saya mau dong tes ya, itu pasti ada anugerah. ya nanti mungkin mereka juga bisa masuk ke Zoom Sema Adonai Iya, karena betul. kelas-kelas kita ini bukan hanya sekali saja, tapi akan terus kita lanjutkan sampai Ibu Mia kehabisan bahan, kehabisan topik. Kita mau serap ilmunya Ibu Mia ya. Oke, Uh-uh. siap-siap Ibu. Ya, Ibu Mia saya minta izin sebentar. Ibu Aling Ya, akan mau mempromosikan acara-acara ke depan yang oke, di Zoom silakan. kami ya. Dipersilakan untuk Ibu Aling. Ya, baik, terima kasih Bu Heni. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara channel Sema Adonai minggu depan dan juga channel yang relay ke YouTube. Baik, dimulai setelah kelas ini ya Bapak Ibu, masih ada kelas lanjutan, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, dengan tema titik balik Rasul Petrus. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta IR James Hendry, STH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian, di hari Minggu 14 Januari 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada ibadah online Sema Adonai, sekaligus ibadah pembukaan SSOBC, yang adalah kelas dari gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Dan untuk liturgisnya adalah saya sendiri, Bu Aling, kemudian live songnya adalah Ibu Murni dari Jerman. Dan untuk tema dari ibadah kita hari Minggu ini adalah fungsi utama hamba Tuhan. Diambil dari Nats Titus 1 ayat 1 sampai dengan 4. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Palungan. Baik, selanjutnya di hari Senin 15 Januari 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman. Kali ini temanya adalah First Things First, diambil dari Nats Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 14. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta DR Setio Nugroho MTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya di hari Selasa 16 Januari 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Kali ini temanya adalah peringatan terakhir. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija SEMTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari Rabu 17 Januari 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan temanya adalah berjalan dalam iman. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa
Ibu Pendeta DR Suryani Watimena MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya ini adalah mengenai channel kami ya Bapak Ibu. Jadi channel kami yang terdahulu ini mengalami kendala, ya channel Sema Adonai yang terdahulu. Jadi kami membuat channel baru yaitu channel Sema Adonai 2024. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong mensubscribe kembali channel YouTube baru kami ya, yaitu Sema Adonai 2024. Dan untuk channel yang relay ke YouTube, diantaranya adalah channel Sema Adonai 2024, channel Omihen, channel Gereja YouTube, channel KH Lirai TV, channel Nats Bible Apologetic, channel Nebu Ali, channel Uti Watimena, dan channel Rin Jumat. Dan untuk acara-acara dari channel Sema Adonai untuk sekarang ini ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat di channel Omihen. Karena channel yang Sema Adonai baru kami belum siap, maksudnya belum bisa digunakan ya. Tetapi Bapak Ibu bisa mensubscribe-nya terlebih dahulu. Dan untuk melihat acara-acara dari acara dari Sema Adonai, Bapak Ibu bisa melihatnya melalui channel Omihen. Baik, lalu kemudian saya akan membacakan juga renungan pagi dari renungan pagi dari Sema Adonai ini juga diadakannya di channel Omihen ya Bapak Ibu, bisa dilihat di sana, dan itu hanya ada di channel Omihen ya Bapak Ibu, tidak ada di channel-channel lain untuk renungan pagi kami. Nah, ini diadakan setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk bisa mengikuti renungan pagi Sema Adonai, lalu kemudian ibadah online Sema Adonai, dan juga renungan pagi dari Gembala kami, Pak Daniel, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali seminggu. Untuk sekarang Bapak Ibu sekalian dapat melihatnya di channel Omihen, ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bagi yang belum mensubscribe channel baru kami, yaitu channel Sema Adonai 2024, dan juga channel-channel yang lain, harap Bapak Ibu mensubscribe dan men-share-nya kepada yang lain, sehingga Bapak Ibu dan juga yang lain, sesama yang lain juga bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai dan juga membantu channel kami untuk lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih untuk Ibu Aling yang telah mempromosikan acara-acara dari Sema Adonai. Kembali saya mau menegaskan bahwa memang channel kami ada kendala. Kami tidak tahu, YouTube mengatakan ada kejahatan yang dilakukan, padahal pelayanan Sema Adonai adalah memberitakan firman. Justru saya dulu dari Zoom yang selalu ngotot-ngotot berbicara hal yang tidak menyenangkan ya, malah saya pindah ke sini dan mendirikan Sema Adonai ini dengan hanya pure pengajaran. Kami belum mengetahui kenapa, kejahatan apa yang kami lakukan. Tetapi saya percaya semua itu adalah Tuhan yang atur ya semuanya. Saya tidak takut ya, tapi saya percaya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan bahwa channel dari yang baru kami dalam beberapa hari ini akan bisa di-live-kan secara langsung. Untuk temporary bisa dilihat di channel saya, di channel Omihen ya. Dan nanti setelah itu akan diberitahukan kembali. Dan mungkin kalau Anda sudah subscribe dan notice, nanti akan tahu bahwa channel ini akan sudah bisa live ya Bapak Ibu yang terkasih. Dan jangan khawatir dengan pengajaran-pengajaran yang lalu, untung di channel saya itu ada ada datanya, jadi bisa diambil dan di-download dan akan dipindahkan nanti perlahan-perlahan di channel baru kami ya Bapak Ibu yang terkasih. Baik Bapak Ibu, mari kita ngobrol santai dengan Ibu Mia. Mumpung ada waktu. Beliau biasanya padat sekali acaranya. Penuh, susah sekali untuk menghubungi Bu Mia, untuk mengambil waktunya ya untuk hadir. Coba tanggal 27 yang udah dijadwalkan aja dia penuh, dia nggak bisa. Nah, itu jadi kita harus bersabar ya Bapak Ibu yang terkasih.
Ya Ibu Mia, terima kasih Bu Mia. Ini pengajaran biasa. Ya, setiap kita harus tahu ya. Tadi pelajaran yang Ibu Mia berikan itu luar biasa menurut saya. Bisa membuka wawasan pemikiran kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus tahu arah hidup kita kemana. Nah, Bu Mia, setahu saya ada tipe manusia yang cuek, yang hidupnya ya berjalan aja lah yang mana bisanya. Jadi nggak memikirkan yang penting. Nah, tujuan hidup itu kan penting, Bu Mia. Ya, tujuan hidup kita penting. Nah, bagaimana dengan tipe, ini dari karakter, jadi tipe manusia yang cuek, Pak. Nah, ya. Ya, ini sebenarnya bocoran dari pelajaran karakter manajemen ini Bu Heni. Jadi Oh, kalau gitu ya. Jadi iya, jadi kalau belum bisa dijawab, jangan dijawab, Bu. Soalnya suruh mereka masuk lagi nanti di kelas. enggak, maksudnya begini, memang ada tipe orang yang cuek gitu ya. Ada tipe orang yang memang orientasinya itu pada pekerjaan, pada tugas. Tapi saya nggak bocorin ini tipe apa gitu ya. Tipe apa, warna apa atau karakter apa. Tapi memang ada orang-orang yang tipenya cuek, nggak peduli tentang masa depan, ya pokoknya hidup ini mengalir saja gitu ya. Bersyukurnya hidup ini mengalir seperti air. Bersyukur ya kalau ngalirnya ke lautan lepas. Kalau ngalirnya ternyata ke jamban kan ya nggak enak gitu ya. Jadi maksudnya memang ada tipe-tipe karakter seperti itu. Tapi tidak semua, maksudnya begini, mengapa perlunya kita belajar dan kita mau tes nih, saya itu tipe apa gitu ya. Saya nggak berbicara tentang, apa yang apa namanya, begini, saya lebih senang itu tuh langsung ke personal. Ke personal artinya gini, "Oh udah ketemu nih." Nah nanti Bu Heni, kalau yang sudah tes karakter, saya juga memberikan privilege khusus yang di, Zoom ini tuh untuk konsultasi pribadi dengan saya. One of one. Boleh, Ya. ya one on one, Ya. boleh. Lewat video call kah atau apalah. Nah, kalau mau tanya nih gitu ya, karena memang nanti tentunya nanti setelah karakter manajemen saya sampaikan ya, biasanya kalau saya jelaskan tentang karakter manajemen dari tipe-tipe karakter itu, mereka baru ngeh nih, oh iya ya, kok saya ada angka begini ya, kenapa begini ya gitu ya. Itu biasanya baru menimbulkan satu interest, minat untuk tahu lebih dalam tentang dirinya gitu ya. Diri saya sendiri setelah sudah usia yang sudah hampir setengah baya gitu ya, maksudnya ini yang udah cukup senior baru sadar gitu ya. Dan tidak sedikit di antara kita yang memang, oh ternyata saya begitu, atau kok kita mengalami satu kehidupan yang kok jatuhnya ke situ mulu gitu ya. Maksudnya mengalami sesuatu yang ke situ lagi, kalahnya area itu lagi, ke area situ lagi, ada apa gitu ya. Nah, nanti dari hasil tes foto karakter itu kita bisa menemukan, dan tentunya lebih dari itu nggak sekedar menggali dan menemukan, kita bisa mencari solusi. Jadi bagaimana sekarang next-nya seperti apa? Gitu Bu Heni. Jadi saya udah melayani begitu banyak orang dan setelah mereka melakukan tes foto karakter, kehidupan mereka jauh lebih baik. Betul, Ibu. Yang tadinya konflik Termasuk mulu, saya. yang tadinya konflik mulu, kerja nggak bertahan, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan teman pelayanan. Setelah menemukan tipenya, oh saya begitu ya. Jadi apa yang harus saya perbaiki? Jadi sadar diri gitu loh. Nah kadang-kadang kan kita nggak sadar karena kita ini manusia cenderung merasa paling benar dan mencari pembenaran gitu loh. Jadi merasa oh ya saya paling benar sehingga kenapa konflik terjadi gitu ya. Ternyata nggak sadar gitu loh bahwa apa namanya, kita ternyata ada sesuatu yang memang harus kita pulihkan gitu ya. Sembuhkan diri kita sendiri. Gitu Bu Heni. Jadi memang Ya. ada orang yang tipe cuek memang ada, tapi nanti kita akan lebih apa namanya, kalau kita sudah nanti tes terus belajar karakter manajemen, tentunya akhirnya kita akan menemukan, aduh ternyata saya tipe orang cuek ya. Nah,
baru di situ. Jadi lebih jelas nih siapa-siapa yang memang tipe orang-orang cuek gitu. Terima kasih Bu. Nah, Ya, teman-teman yang ada di Zoom, saya mau memberitahukan ya, tolong foto screen ya Zoom Sema Adonai yang saat ini untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu hadir dalam acara ini. Dan juga mungkin Bapak Ibu yang memakai nama lain, tetapi nama aslinya nanti nama apa bisa diberitahukan pada Ibu Mia. Ibu, waktu di Zoom saya pakai nama ini, tetapi nama asli saya ini. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percayalah saya tidak akan mengetahui apa-apa. Jadi itu rahasianya dikumpulkan semuanya sama Ibu Mia. Jadi Ibu Mia memegang ini pribadi untuk tes karakter kalian dan diberikan kesempatan juga kata Bu Mia nanti ada 101 itu artinya konseling pribadi. Ya, kenapa kita perlu konseling pribadi? Mungkin kita bingung, apa arahnya yang harus kita lakukan? Bagaimana kita memperbaikinya? Bagaimana kita supaya balance ya, mengcoachingnya bagaimana? Itu perlu karena saya sudah belajar, jadi saya tahu bagaimana cara menjawabnya dan itu saran saya kepada Bapak Ibu, jangan khawatir ya, setiap kita ambil. Ini penting sekali. Karena apa Bapak Ibu? Saya dulu 40 tahun saya berjalan hidup ya, 40 tahun lebih. I don't know nothing about myself. Saya nggak tahu apa-apa, maksudnya sedikit sekali. Begitu saya tes power karakter, warna saya keluar, angka saya keluar, saya baru tahu, oh begini, oh kelebihan saya di sini, kekurangan saya di sini. Apa yang harus saya lakukan? Nah, saya belajar. Nah, tidak mudah, tetapi apa yang dibilang Rasul Paulus tadi, dia mengerjakan ya, dikerjakan. Jadi saya juga mengerjakan, jatuh bangun, iya, jatuh bangun. Termasuk kemarahan yang pernah saya dulu itu gampang marah, dikit-dikit gampang tersinggung. Apa ini? Jadi gampang kecewa. Itu perlu sekali dilatih, dilatih, dilatih. Nah, di VMP ini kenapa saya mempromosikan VMP, Bapak Ibu bisa menanyakan langsung kepada Ibu Mia alamat dan teks nanti dikasih ya. Nomor teksnya itu nanti dikasih sama Ibu Mia. Itu bagus sekali. Kenapa? Menjadikan kita manusia yang hidupnya benar di dalam Tuhan. Nah, waktu saya ke sana itu saya mengulas, oh iya, walaupun saya sibuk, karena waktu dalam perjalanan kerja, saya ada di apa namanya, di tempat pekerjaan, ya kadang-kadang saya di sini juga ngurusin Sema Adonai, tetapi saya nggak pernah absen. Bukan nggak pernah absen karena supaya nama saya tercatat, ini nama-nama yang tidak pernah absen. Bukan. Tetapi saya perlu, itu seperti obat dalam hidup saya. Obat dalam roh saya. Supaya saya bisa terjaga. Ya Bapak Ibu, VMP itu setiap pagi di Indonesia. Pernah waktu itu kita live kan di sini sama pendeta Pastor Doni dan Ibu Christina. Nanti ada yang bertanya, tanya ke saya karena banyak orang yang berkemenangan. Setiap hari, setiap pagi saya mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang memberkati banyak orang. Baik, sekarang ada Ibu Aling yang mau bertanya kepada Bu Mia. Dipersilakan Ibu Aling. Iya, baik. Terima kasih Bu Heni untuk kesempatannya. Shalom, selamat malam Ibu Mia. selamat malam Ya, Bu Aling. Iya. Kalau Ibu Bu Aling yang sendiri posisi ada, di mana? saya posisinya di Tangerang, Ibu. Ah, Iya, terjangkau Bu, iya, terjangkau. iya, iya. Nah, Ibu Mia, saya yang Oke. mau tanyakan adalah manusia itu kan mempunyai dua kepribadian ya, Bu, yaitu kepribadian introvert dan ekstrovert. Nah, eh, bagaimana Bu dengan introvert? Apakah maksudnya sesuai dengan kebenaran firman, Bu? Karena kan kalau introvert itu kan dia lebih suka menyendiri gitu daripada bersosialisasi dengan orang banyak. Ya, bagaimana Ibu Mia? Terima kasih. Wow.
Ini juga salah satu materi karakter manajemen Bu Aling. Wah, lebih Oh detail gitu nanti ya Bu Bu. karakter manajemen. Iya Bu, ini Oh salah iya. satu tipe orang. Jadi begini ya, Mm-mm. supaya Mm-mm. nanti tidak merasa tertuduh, kok saya introvert, kok dia extrovert, atau saya kenapa saya extrovert Mm. dan lain sebagainya. Mm-mm. Bahwa Mm-mm. tidak ada karakter yang paling bagus dan tidak ada yang paling jelek. Karena apa? Karena semua Tuhan ciptakan, semua Tuhan yang create, dan masing-masing punya kekuatan dan masing-masing punya kelemahan atau titik kritis. Jadi semua ada manfaatnya. Kita akan menjadi maksimal dan optimal ketika kita berada pada tempat yang tepat. Nah, itu yang penting. Jadi semua kita ini nggak ada yang paling bagus. Dia orangnya suka bergaul, dia bagus. Memang, Iya Bu. tetapi dia akan optimal kalau dia berada pada tempat atau posisi yang tepat. Dan misalnya seorang introvert senangnya menyendiri, dia juga akan maksimal kalau dia sudah menemukan dirinya dan dia akan berada pada tempat yang tepat. Itulah fungsinya kenapa kita harus tes foto karakter gitu Bu Aling ya. Nanti ya Bu ya, sabar Bu, Oh sabar. iya. Iya, baik Ibu, baik. Luar biasa Ibu materinya. Ya, baik. Semoga saya juga akhirnya mengetahui ya Bu apa yang menjadi talenta dari saya dan apa yang Tuhan rencanakan untuk hidup saya. Iya, terima kasih Ibu Mia untuk Ya, penjelasannya. sama-sama Tuhan Bali. berkati. Wah, bisa kopi darat nih Bu Aling, di tanggal mah dekat. Iya Bu, Iya. amin ya. Ya, oke. Iya, nih teman-teman, ayo ya kalau ada yang mau bertanya ya, dipersilakan ya teman-teman supaya nanti saya bisa membacakan. Begitu juga teman-teman yang ada di live streaming, teman-teman bisa memberikan pertanyaan, nanti saya akan bantu menjawabnya ya. Soalnya waktu kita tinggal sedikit lagi. Ibu Mia, eh, supaya mereka tahu mengenai warna dari power karakter, contohnya dari saya aja deh Bu Mia. Saya adalah warna merah dan ungu. Nah, mungkin Ibu Mia bisa menjelaskan kepada mereka supaya mereka tahu. Jadi, oh apa ya contoh-contohnya gitu. Nah, silakan Bu Mia. Oke, ya. Wah, ini apa istilahnya Bu Heni ini buka diri nih ya sebagai contoh ya. Wah, Bu Heni ini tipenya merah ungu itu tipe orang yang orientasinya pada tugas. Orientasinya pada tugas, waktunya kalau soal kerjaan Bu Heni mah beres semuanya gitu ya. Ibu Heni juga seorang yang visioner gitu. Ibu Heni senang melihat segala sesuatu itu teratur, terstruktur, segala sesuatu udah dipikirkan dari jauh. Makanya ketika Bu Heni minta jadwal sama saya tahu tipe Ibu Heni ini. Makanya saya nggak PHP-in Bu saya. Gitu ya. Jadi Bu Heni tipe orang yang memang segala sesuatu dipikirkan dan dia berani melangkah atas pertimbangan yang sudah matang. Jadi saya percaya kalau Bu Heni akhirnya minta saya untuk ngisi di sesi ini, itu bukan tiba-tiba, itu bukan sekedar ya daripada nggak ada yang ngisi. Saya percaya Bu Heni sudah Ya, maaf ya teman-teman, ya kendala lagi. Nanti kita dengarkan dari Ibu Mia. Sebentar lagi dia akan balik ya teman-teman. Ya, udah kembali lagi. Ya, dipersilakan Bu Mia. mempertimbangkan, memikirkan, baru kemudian Bu Heni minta saya. Benar nggak begitu, Bu? Betul, betul sekali Bu. Saya memikirkan bagaimana Sema Adonai ini yang dipercayakan kepada saya memiliki kualitas pengajaran dan saya tahu karena saya setiap pagi hadir dan saya sudah mendengarkan pengajaran Ibu Mia yang sangat luar biasa memberkati saya pribadi. Jadi ada hal-hal yang saya tidak tahu, ibunya menekankan. Ada juga hal-hal yang pernah saya pelajari, hampir saya melupakan, saya taruh di pojok sana. Ibu Mia tarik kembali, masukin lagi ke dalam hidup saya. Ya, itu dia Bu Mia. Jadi dulu temperamen saya Bu Mia, saya meletup-letup karena kejelekan dari warna merah ini adalah orangnya emosional. Ya Bu Mia ya. Jadi saya juga tapi nggak ini Bu,
Iya Bu, Iya, silakan tapi Bu. Ibu Heni tetap tetap iya, tapi Bu Heni tetap ada pertimbangan karena kombinasinya dengan ungu. Iya, Cuman betul. mungkin caranya Ibu itu to the point, nggak mau berbasa-basi gitu. Iya, to the point. Gitu ya Bu Saya ya. orangnya Wah, to the point, betul. iya, iya. Jangan Terus dibuka terang. sekarang Bu, nanti nggak penasaran lagi nanti Oh mereka iya yang belum benar tes. ya. Jadi Kalau itu apa itu merah? teman-teman. Jadi waktu tes karakter itu jadi kita tahu warna ini apa, warna ini apa yang menonjol apa segala macam. Percaya dengan kita belajar ini ya, kita akan mengetahui ini apa kegunaannya supaya kita mempersiapkan diri kita menjadi manusia baru. Kadang-kadang kita mau menjadi manusia baru, ya, sering sekali. Yang saya konseling juga banyak sekali orang-orang mau menjadi manusia baru, tetapi nggak tahu caranya. Nah, inilah langkah awal buat kita, Bapak Ibu, ya, untuk mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya dan bagaimana kita mau melangkah ke sana untuk memperbaikinya. Nanti akan diberitahukan oleh Bu Mia. Bapak Ibu beruntung sekali yang ada di Zoom Sema Adonai hari ini. Saya sudah foto screen juga Bu. Nanti kalau mereka tolong dikirim, tolong dikonfirmasi ke saya apakah mereka ada ya yang masuk. Ada satu Ibu Tina ini dari Arab Saudi Bu. Teman saya ini Ibu Tina dari Arab Saudi. Wow. Ah, Halo Ibu Tina. ya Shalom Bu Tina, itu dia udah saya kasih co-host Bu Tina. Ya, Oke. dia sekarang waktunya sore dia mendengarkan, dia menyimak katanya. Bu Heni saya menyimak ya, karena di Arab Saudi beda mundur 4 jam dari Ibu. Oh. Ya, waktunya ya. Jadi waktunya masih sore dan masih bekerja. Ya, Bu Mia, tidak terasa kita sudah ngobrol panjang lebar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Sama-sama Mia. Ibu. Saya mendoakan untuk kedepannya kita bisa susun temanya yang seperti Ibu tahu Ya, saya ungu. Semua ya. harus Iya, 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 oh, iya. iya. Ungu saya parah Bu waktu itu. Berapa? Berapa? 6. 6 tapi nggak ada bintangnya Bu. Oh. 6 tapi nggak ada bintang ya. Tapi puji Tuhan. Kalau ada bintangnya, orang pikir, wah ada bintang enak ya. Ternyata bintang di dalam power karakter tuh ada nilai terkhusus Ada ya. maknanya ya Bu ya. Ada maknanya ya. Ya. Jadi Ibu Mia terima kasih. Saya percaya nanti kita atur jadwalnya kembali. Nah, sebelum mengakhirinya Bu, saya minta waktu Ibu untuk closing statement-nya, kata-kata terakhirnya, kemudian Ibu tutup kami di dalam doa, dan baru nanti saya selesaikan acara ini. Silakan Bu. Iya. Terima kasih Ibu Heni secara khusus yang sudah mengandung ini adalah kehormatan dan saya bersyukur bisa bersama dengan saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian malam ini dalam beberapa waktu mau dijadwalkan dan selalu belum tepat dan hari ini saya percaya ini adalah kairosnya Tuhan ya, waktunya Tuhan untuk kita jumpa. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah join malam hari ini. Saya percaya bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah waktu terbaik kita ketemu dan next-nya kita akan lebih banyak lagi berinteraksi baik melalui tes foto karakter, kalau yang perlu one on one maupun di kelas-kelas selanjutnya. Hidup maksimal ketika kita tahu apa tujuan Tuhan menciptakan kita hidup ini. Dan kita akan lebih optimal ketika kita menemukan itu dalam hidup ini. Kita tahu potensi kita, kekuatan terbaik kita apa, dan kita mengembangkannya. Dan ketika kita mengetahui titik kritis atau kelemahan kita tahu bagaimana kita mengantisipasinya. Dan intinya, marilah kita hidup lebih maksimal dan temukan potensi kita, potensi terbaik kita. Dan tentunya tujuan hidup kita yang pertama tadi untuk kemuliaan Tuhan dan supaya kehidupan kita memberi dampak bagi orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur dalam kelas Sema Adonai malam hari ini. Terima kasih untuk 32 orang yang sudah join dari berbagai negara, dari berbagai bangsa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati mereka.
Dan kami menyerahkan untuk kelas-kelas berikutnya dalam malam hari ini, esok hari, dan seterusnya Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Kami menyerahkan untuk para narasumber supaya sungguh-sungguh pengurapan Allah mengalir atas mereka semua. Sehingga apapun yang disampaikan adalah kebenaran Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan para pengurus, Ibu Heni, Ibu Aling, dan tim yang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk koneksi internet yang boleh berjalan dengan baik semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk para sahabat yang join melalui YouTube. Tuhan kiranya juga memberkati mereka. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja seluas-luasnya. Sehingga mereka juga boleh mengalami suatu pertumbuhan, menemukan potensi terbaik mereka dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak. Kami mengakhiri perjumpaan kami lewat Zoom malam hari ini di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Mia. Terima kasih terima banyak kasih, buat Bu. teman-teman ya. Jadi kita akan kembali lagi, nanti kita akan schedulekan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena malam ini ada acara pengajaran berikutnya oleh Pendeta Insinyur James Sendri ya. Jadi Bapak Ibu tetap bergabung bersama kami karena di dalam jam 9 malam, jadi masih ada 21 menit lagi kita akan berlangsung dalam pelajaran berikutnya. Ibu Mia, sekali lagi terima kasih Bu Mia. Ya, Terima Tuhan kasih. Yesus memberkati. Iya, Ya. sekali saya perlu mengingatkan bahwa pendaftaran saya kasih batasan waktu supaya nanti tidak lupa, itu sampai hari Senin malam ya, pendaftaran untuk foto karakter, tes foto karakter sampai Senin malam waktu Jakarta ya. Jadi mohon Bapak Ibu perhatikan sampai Senin malam. Nanti Ibu Heni mungkin di kelas atau mungkin ada WhatsApp group atau apa, boleh tolong bantu ingatkan Senin malam terakhir pendaftaran. Baru kemudian tesnya akan saya infokan lewat WA. Tuhan memberkati. Ya, Selamat Bu. pagi Bu Heni. Sama-sama, Tuhan Yesus Selamat memberkati. siang yang di Jerman. Ya, baik. Mohon izin Tuhan ya Bu Yesus. ya. Ya, makasih Bu. Ya. Ya. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.